Betawi adalah sebuah etnik yang dalam sejarah telah begitu lama menduduki wilayah yang hari ini kita sebut sebagai Jakarta. Orang Betawi telah ada jauh sebelum Jan Pieter Schoonhoven membakar Jayakarta pada tahun 1619 dan mendirikan di atas reruntuhan tersebut sebuah kota bernama Batavia. Artinya, jauh sebelum menjadi ibu kota negara, sekelompok besar orang telah mendiami kota Jakarta. Bahkan, menurut sejarawan Sagiman MD, penduduk Betawi telah mendiami Jakarta sekitar sejak zaman Batu Baru atau Neolitikum, yaitu 1500 sebelum Masehi. Sebagian juga berpendapat bahwa masyarakat Betawi adalah masyarakat yang majemuk, yang berasal dari persampuran darah berbagai suku bangsa. Konon, lahirnya masyarakat yang sekarang ini bermukim di kota Jakarta diperkirakan sudah mulai sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Hal ini dapat dilihat dari temuan arkeologis seperti pecahan gerabah berupa alat dapur, alat berburu seperti kapak persegi, perhiasan seperti mute dan gelang batu, serta alat bercocok tanam dari batu. Kedua, dalam prasasti Tugu dikatakan bahwa penduduk Jakarta dan sekitarnya sudah memeluk agama Hindu, yang mana wilayah tersebut di bawah kerajaan Tarumanegara. Beberapa penelitian tentang masyarakat Betawi mengatakan bahwa kebudayaan Betawi syarat akan pengaruh dari Belanda, Cina, Arab, India, Portugis, dan Sunda. Dikatakan pula bahwa baju pengantin Betawi yang berwarna merah mengadopsi budaya Cina, sedangkan yang hijau mendapat pengaruh Islam atau Arab. Sepintas, kata-kata dalam dialek Betawi berkesan dialek Tionghoa. Coba dengerin yang ini. Kemayoran dia, Jiung. Oh, okay. Dia dari mana mau kemana tuh? Dari mana nih mau kemana gitu. Kalau Mandra kan nama Bang Mali dari mana? Mau kemana gitu. Oke. Anak kecil digendong baik gitu. 中国最喜欢的城市是哪个？ Tapi bila diteliti lebih lanjut, maka banyak terdapat bahasa Belanda dan Arab yang diindonesiakan. Istilah Betawi tidak banyak diketahui sampai dengan tahun 1950-an. Istilah Betawi menjadi populer saat Ali Sadikin menjabat gubernur. Ada beberapa alasan yang menyebabkan demikian. Pertama, di era Orde Lama didirikan perkumpulan yang masih mengidentifikasi diri sebagai perkumpulan orang-orang Jakarta bernama ANDA, Arisan Jakarta, dan Permata, Persatuan Masyarakat Jakarta, oleh para penggagas Bamus Betawi. Selanjutnya, pada masa lampau, orang asli atau pribumi Jakarta mengidentifikasi dirinya dengan sebutan orang sini, seraya menyebut nama kampung kelahirannya seperti orang Kemayoran, orang Kemang, orang Condet, dan seterusnya. Yahya Andi Saputra, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan DKI, mengatakan kurang lebih seperti ini. Jadi, Betawi itu bukan kita ngomongin wilayah administratif, tapi wilayah kultur. Etnik Betawi mendiami wilayah mulai dari Mauk di Tangerang sampai Bekasi, bahkan hingga ke Batu Jaya di Karawang. Berdasarkan ciri kebudayaan, etnik Betawi dibagi menjadi dua, yaitu Betawi Tengah atau Betawi Kota dan Betawi Pinggiran yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut Betawi Ora. Berdasarkan geografis, etnik Betawi dibagi menjadi Betawi Tengah atau Kota, Betawi Pesisir, dan Betawi Pinggir atau Udik atau Ora. Betawi Tengah atau Kota menetap di bagian kota Jakarta yang dahulu dinamakan Karisedaran Batavia. Mereka mendapatkan pengaruh kuat kebudayaan Melayu dan Islam. Orang Betawi yang tinggal di Jakarta Pusat mengalami tingkat arus urbanisasi dan modernisasi dalam skala paling tinggi, juga mengalami tingkat kawin campuran paling tinggi. Dalam bidang kesenian, mereka menikmati keroncong tugu, musik gambus, qasidah, orkes rebana, dan menggemari cerita bernafaskan Islam seperti cerita 1001 Malam. Mereka memiliki dialek yang disebut dialek Betawi Kota, bervokal akhiran E pada beberapa kata yang dalam bahasa Indonesia berupa A. Misalnya, kenapa menjadi kenape, apa menjadi ape. Kemudian Betawi Pinggiran. Umumnya, Betawi Pinggiran berasal dari ekonomi kelas bawah, bertumpu pada bidang pertanian dan bertaraf pendidikan rendah. Pada perkembangannya, masyarakat Betawi Pinggiran mengalami perubahan pola pekerjaan dan pendidikan yang lebih baik. Dalam bidang kesenian, yang dihasilkan adalah gambang kromong, lenong, wayang topeng, dan lainnya. Mereka menyenangi cerita seperti Samkok dan Tiga Negeri,
yang mana dipengaruhi oleh Tiongkok. Dialek Betawi pinggiran tidak terdapat perubahan vokal A menjadi E. Misalnya, kenapa menjadi ngapa, bukan kenape. Keberadaan dua kebudayaan ini disebabkan oleh banyak aspek, meliputi perbedaan latar belakang sejarah, ekonomi, sosiologi, dan aspek etnis. Pernikahan dalam adat Betawi memiliki keunikan tersendiri. Dalam budaya asli, pernikahan Betawi memiliki tahapan beragam, mulai dari lamaran, pertunangan, seserahan, sampai pernikahan. Pada hari yang ditunggu-tunggu, calon mempelai pria datang beriring-iring di antar sanak saudara menuju rumah mempelai wanita. Hal menarik dalam adat pernikahan Betawi adalah prosesi penyambutan oleh mempelai wanita selaku tuan rumah. Petasan dan musik rebana disiapkan untuk menyambut sang tamu agung. Begitu mempelai pria bersama keluarga tiba, petasan rentet dinyalakan bersama dengan musik rebana yang menyanyikan lagu sholawatan. Ketika datang, mempelai pria tetap membawa aneka makanan khas Betawi seperti buah-buahan dan roti buaya. Roti buaya merupakan simbol kesetiaan. Dengan demikian, diharapkan sang pengantin saling setia seperti buaya yang hanya kawin sekali seumur hidup. Kesenian wayang Betawi nyaris tak ada yang mengetahui keberadaannya. Bahkan bisa dibilang hampir punah. Betawi juga memiliki kerajinan batik sebagai salah satu dari seni tekstil. Tekstil Betawi terkenal akan nuansa warna dan ragam, dengan ciri khas nuansa kesenian Betawi yang dipengaruhi oleh budaya Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Hal ini terjadi karena begitu banyak akulturasi dari berbagai kebudayaan asing dan lokal yang terjadi di Betawi. Motif buketan, liong, dan lokan atau burung hong terdapat pada batik Betawi pengaruh Cina. Sementara itu, motif kereta kuda dan binatang dengan warna biru menandakan adanya pengaruh Eropa. Pengaruh Timur Tengah dapat dilihat dari kebaya encim, kebaya enyak, baju sadaria, baju abang none, dan baju pengantin Betawi. Sejak akhir abad yang lalu, dan khususnya setelah kemerdekaan, Jakarta dibanjiri imigran dari seluruh Indonesia, sehingga orang Betawi dalam arti apapun juga tinggal sebagai minoritas. Pada tahun 1961, suku Betawi mencakup kurang lebih 22,9% di antara 2,9 juta penduduk Jakarta pada waktu itu. Mereka semakin terdesak ke pinggiran, bahkan ramai-ramai tergusur keluar Jakarta. Walaupun sebetulnya suku Betawi tidaklah pernah tergusur dari Jakarta, karena proses asimilasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia hingga kini terus berlangsung. Dan melalui proses panjang itu pula lah suku Betawi hadir di bumi Nusantara. Saya secara pribadi berharap setiap elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, mau secara sadar bergotong royong untuk melestarikan tradisi dan budaya Betawi yang telah eksis dalam waktu yang sangat panjang di bumi Nusantara.